Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Nah, di konten ini itu berisi tentang panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan IPAK atau IDAK, yaitu izin distribusi alat kesehatan. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih IPAK, IDAK itu seperti apa? Akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran atau kalian punya usaha distribusi alat kesehatan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamil HC, apa sih itu IDAK atau IPAK? Jadi sahabat, IDAK dan IPAK ini adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perusahaan yang ingin mendistribusikan alat kesehatan secara legal di Indonesia. Nah, IPAK ini singkatan dari izin penyalur alat kesehatan. Ini adalah izin lama dari Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan alat kesehatan. Lalu ada IDAK. IDAK ini izin distribusi alat kesehatan. Ini adalah versi terbaru yang menggantikan IPAK dan diterbitkan melalui sistem OSS. Nah, izin ini wajib dimiliki agar perusahaan itu bisa menyalurkan alat kesehatan secara sah dan legal sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih tujuan utama dari adanya IDAK atau IPAK ini? Jadi sahabat, tujuan utama dari adanya IDAK atau IPAK ini adalah untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang didistribusikan di Indonesia ini aman, bermutu, dan juga sesuai regulasi. Nah, dengan ada izin ini nih, hanya perusahaan yang layak secara legal, teknis, dan operasional yang boleh menyalurkan alat kesehatan sehingga bisa pertama, melindungi masyarakat dari alat kesehatan ilegal atau berbahaya, lalu menjamin kualitas dan manfaat alat kesehatan, lalu mengontrol distribusi agar tertib dan terawasi, serta mendukung sistem kesehatan nasional secara profesional dan juga bertanggung jawab. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Permenkes itu? Jadi sahabat, menurut Peraturan Menteri Kesehatan, alat kesehatan ini adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat dan digunakan untuk berbagai tujuan medis seperti mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, atau meringankan penyakit. Nah, alat kesehatan ini juga berfungsi untuk merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, serta membentuk atau memperbaiki struktur dan juga fungsi tubuh manusia. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih memangnya jenis klasifikasi IDAK atau IPAK ini? Oke sahabat, IPAK ini dibagi menjadi 5 jenis ya, berdasarkan jenis alat kesehatan yang disalurkan oleh perusahaan. Pertama, ada alat kesehatan elektromedik radiasi, misalnya X-ray. Lalu yang kedua, alat kesehatan elektromedik non radiasi, misalnya EKG atau USG. Lalu yang ketiga, alat kesehatan non elektromedik steril, misalnya nih jarum suntik atau skalpel. Yang keempat, alat kesehatan non elektromedik non steril, misalnya tongkat bantu jalan, kacamata medis. Yang kelima, produk diagnosis in vitro, misalnya nih rapid test ataupun alat tes darah. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih legalitas IDAK atau IPAK ini penting dan apa resikonya jika tidak dimiliki? Jadi sahabat, legalitas IDAK atau IPAK ini penting ya karena merupakan syarat utama nih untuk menyalurkan alat kesehatan secara resmi di Indonesia. Nah, tanpa izin ini, aktivitas distribusi itu dianggap ilegal dan dapat menimbulkan berbagai risiko seperti sanksi administratif, itu mulai dari teguran, pencabutan izin usaha, dan juga hingga penutupan usaha. Lalu ada sanksi pidana, ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
berlaku. Lalu produknya ini bisa disita karena tidak sah beredar di pasar, dan pastinya nanti akan menurunkan kepercayaan mitra dan instansi seperti rumah sakit, apotek ataupun lembaga pemerintah, serta tidak bisa ini mengikuti tender pengadaan alat kesehatan dari pemerintah ataupun swasta. Jadi sahabat, IDAK atau IPAK ini bukan sekedar izin, tapi juga jaminan kepercayaan dan legalitas bisnis distribusi alat kesehatan. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih memangnya perbedaan antara PAK, cabang PAK, dan juga toko alkes? Jadi sahabat, PAK ini adalah penyalur alat kesehatan, adalah perusahaan utama yang memiliki izin resmi untuk mengedarkan alat kesehatan di dalam jumlah yang besar. Nah, cabang PAK ini adalah unit distribusi milik PAK yang beroperasi di wilayah lain dan wajib memiliki izin cabang dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Sementara itu nih, kalau toko alkes itu merupakan usaha penjualan eceran alat kesehatan yang juga harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, siapa saja sih yang wajib memiliki IDAK atau IPAK ini untuk bisa menyalurkan alat kesehatan? Oke sahabat, IDAK atau IPAK ini wajib dimiliki oleh pihak-pihak berikut nih agar dapat menyalurkan alat kesehatan secara legal di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan distributor alat kesehatan baik lokal maupun impor. Yang kedua, produsen alat kesehatan lokal nih jika ingin menyalurkan produknya sendiri langsung ke pasar. Yang ketiga, pelaku usaha farmasi ini yang mendistribusikan alat kesehatan sebagai bagian dari lini usahanya. Yang keempat, cabang dari perusahaan distributor atau PAK. Nah, wajib nih memiliki izin cabang jika beroperasi di wilayah lain. Yang kelima, toko alat kesehatan untuk penyaluran secara eceran tetap harus memiliki izin sesuai regulasi. Catatan nih, apotek dan pedagang eceran obat hanya boleh menyalurkan alat kesehatan tertentu di dalam jumlah yang terbatas. Next pertanyaan, Kamera C, siapa sih yang menerbitkan izin IDAK atau IPAK ini? Lalu bagaimana prosesnya? Oke sahabat, izin IPAK ya, izin lama ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem e-Regalkes. Sedangkan IDAK nih yang adalah izin terbaru nih, itu diterbitkan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui sistem OSS dengan verifikasi teknis dari Kemenkes. Next pertanyaan, Kamera C, apakah semua perusahaan itu termasuk asing bisa mendapatkan izin IDAK atau IPAK? Oke sahabat, tidak semua perusahaan itu bisa mendapatkan izin IPAK ya. Hanya perusahaan yang berbadan hukum sah, memiliki sarana distribusi yang memadai, dan juga memenuhi semua persyaratan dokumen. Nah, perusahaan asing pun bisa mengajukan asalkan sudah memiliki izin penanaman modal dari BKPM dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, selain itu, meskipun perusahaan tidak memproduksi alat kesehatan, jika kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau mendistribusikan alat kesehatan, maka tetap wajib memiliki IPAK. Nah, izin ini diperlukan nih agar seluruh aktivitas distribusi dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih manfaat memiliki IDAK atau IPAK bagi reputasi bisnis dan juga peluang kerjasama? Oke sahabat, memiliki IDAK atau IPAK ini memberikan banyak manfaat loh yang strategis bagi reputasi bisnis dan peluang kerjasama. Antara lain, pertama, meningkatkan kepercayaan mitra dan pelanggan, terutama nih dari rumah sakit, klinik, apotek, dan juga institusi pemerintah. Yang kedua, membuka peluang kerjasama dengan distributor besar dan juga tender pemerintah karena IDAK dan IPAK ini adalah syarat wajib di dalam pengadaan alat kesehatan. Yang ketiga, membuktikan nih bahwa bisnis itu legal dan profesional sesuai standar mutu, keamanan, dan juga peraturan yang berlaku. Yang keempat, mendukung citra positif perusahaan, terutama nih di dalam dunia alat kesehatan yang sensitif dan diawasi ketat. Yang terakhir, menjadi nilai jual tambahan saat ingin bermitra, ekspansi, atau menjalin relasi bisnis dalam jangka panjang. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih persyaratan dokumen untuk mengurus izin IDAK atau IPAK ini? Jadi sahabat, untuk mengurus izin IDAK atau IPAK ini, perusahaan itu harus menyiapkan beberapa dokumen penting ya. Nah, dokumen tersebut nih meliputi pertama NIB yang sudah mencakup izin usaha dan juga izin komersial, lalu NPWP perusahaan, serta KTP pimpinan atau kepala cabang. Nah, selain itu juga perusahaan itu harus menyertakan struktur organisasinya, denah lokasi usaha, dan juga bukti status bangunan apakah itu milik sendiri, sewa, atau kontrak. Lalu ada surat perjanjian kerjasama nih dengan penanggung jawab teknis dan juga fotokopi ijazah PJT-nya minimal lulusan D3 dari jurusan IPA seperti farmasi, biologi, atau kimia juga wajib dilampirkan. Tidak kalah penting juga perusahaan itu harus memiliki dokumen lingkungan sesuai skala usaha seperti SPPL, UKL UPL, atau AMDAL, serta dokumen pendukung teknis lainnya sesuai dengan
jenis alat kesehatan yang akan didistribusikannya. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih berita acara pemeriksaan atau BAP dan dokumen lingkungan penting di dalam pengurusan izin IPAK ini? Jadi sahabat, BAP ini adalah dokumen resmi yang menunjukkan hasil inspeksi langsung dari petugas Kementerian Kesehatan terhadap sarana distribusi perusahaan. Nah, dokumen ini menjadi bukti apakah perusahaan itu sudah layak mendapatkan izin IPAK atau belum. Selain itu juga dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL, UPL, atau AMDAL juga wajib disiapkan ya sesuai dengan skala usaha. Nah, jika dokumen lingkungan belum ada, maka proses pengurusan izin IPAK ini tidak bisa dilanjutkan hingga persyaratan tersebutnya terpenuhi dulu. Next pertanyaan, Kamera C, memang berapa lama sih masa berlaku izin IPAK ini? Jadi sahabat, izin IPAK ini berlaku selama perusahaan itu tetap aktif dan terus memenuhi syarat CDAKB. Untuk memastikan kepatuhan, audit menyeluruh akan dilakukan minimal setiap 5 tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Nah, jika perusahaan itu belum mengganti IPAK menjadi IDAK sesuai regulasi terbaru, maka perusahaan tidak dapat mengajukan perizinan baru melalui sistem OSS. Nah, selain itu juga perusahaan itu beresiko dianggap tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk nih pencabutan izin distribusi oleh pihak yang berwenang. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih itu IDAK dan bagaimana hubungannya dengan CDAKB dan juga IPAK? Jadi sahabat, IDAK itu adalah singkatan dari izin distribusi alat kesehatan yang merupakan penyempurnaan sekaligus pengganti dari IPAK sejak diberlakukannya sistem OSS pada tahun 2018. Nah, IDAK ini yaitu izin distribusi alat kesehatan. Ini adalah istilah dan sistem baru yang menggantikan IPAK sejak 2018. Jadi ingat ya sahabat, IDAK itu adalah yang terbaru. Nah, seiring diberlakukannya OSS. Nah, IDAK ini dikeluarkan oleh BKPM atas persetujuan Kemenkes juga. Jadi setiap pemegang IDAK itu wajib menerapkan namanya CDAKB, yaitu cara distribusi alat kesehatan yang baik, di mana itu berupa pedoman standar distribusi alat kesehatan secara aman, tertib, dan juga sesuai regulasi. Nah, tanpa menerapkan CDAKB ini, maka perusahaan itu tidak dapat mempertahankan IDAK-nya secara legal. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih perbedaan utama antara IPAK dan IDAK ini? Oke sahabat, perbedaan utama antara IPAK dan IDAK ini terletak itu pada sistem pengajuan, masa berlaku, dan juga format dokumen. Jadi IPAK ini dulu diajukan melalui sistem e-reg Kementerian Kesehatan dan diterbitkan langsung oleh Kemenkes. Sedangkan IDAK ini diajukan melalui OSS dan diterbitkan oleh BKPM atas persetujuan Kemenkes. Lalu masa berlaku IPAK ini tidak terbatas selama perusahaan aktif dan patuh, sedangkan IDAK ini berlaku selama 5 tahun. Lalu IPAK itu diterbitkan dalam bentuk sertifikat fisik dengan nomor awalan hurufnya IP, sedangkan IDAK itu berupa surat elektronik yang bisa diunduh dan nomornya diawali dengan huruf ID. Next pertanyaan, Kamera C, apakah perusahaan pemilik IPAK ini harus beralih ke IDAK? Lalu apa itu SDAK? Oke sahabat, jawabannya adalah iya. Perusahaan yang sudah memiliki IPAK ini wajib mengalihkan izinnya menjadi IDAK ya, agar sesuai dengan sistem OSS paling lambat itu 2 tahun sejak peraturan berlaku. Nah, sebelumnya istilah yang digunakan adalah SDAK, yaitu Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan. Namun kini SDAK ini telah resmi digantikan oleh IDAK sebagai standar izin distribusi alat kesehatan yang terbaru. Nah, semua pemegang IPAK juga diwajibkan untuk mengalihkan izinnya ke IDAK sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih cara mendapatkan IPAK atau IDAK ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan IPAK atau IDAK ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk badan hukum seperti PT atau CV. Nah, setelah itu perusahaan itu harus memiliki NIB ya, dan izin usaha dengan KBLI 46691, yaitu perdagangan besar alat laboratorium farmasi dan juga alat kedokteran. Nah, perusahaan juga nih wajib memiliki penanggung jawab teknis atau PJT yang berlatar belakang pendidikan minimal D3 nih dari bidang IPA serta sarana dan prasarana yang memadai seperti kantor, gudang, dan juga peralatan distribusinya. Selain itu juga perusahaan itu harus memenuhi standar CDAKB. Proses pengajuan itu dilakukan secara online melalui situs revisi Regalkes untuk IPAK atau OSS untuk IDAK. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih struktur organisasi minimal dan dasar hukum apa untuk mengurus IPAK atau IDAK ini? Jadi sahabat, perusahaan yang ingin mengurus IPAK atau IDAK ini wajib ya memiliki struktur organisasi minimal yang terdiri dari direktur, penanggung jawab teknis, petugas gudang, dan juga teknisi. Nah, struktur ini menunjukkan nih kesiapan operasional dan juga teknis perusahaan di dalam mendistribusikan alat kesehatan.
kesehatan. Nah, dasar hukum yang mengatur perizinan ini mencakup Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009, Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010 tentang IPAK, dan juga Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 tentang CDAKB, Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang OSS sektor kesehatan, serta PP Nomor 24 dan 26 tentang perizinan terintegrasi secara elektronik. Next pertanyaan, Kamir HC, lalu apa itu SDAK dan CDAKB dan apakah keduanya juga masih berlaku? Oke sahabat, SDAK yaitu Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan ini adalah istilah lama yang sebelumnya digunakan sebagai izin distribusi alat kesehatan ya. Nah kini SDAK ini sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh IDAK di dalam sistem perizinan OSS. Sementara itu nih CDAKB ini adalah standar operasional yang wajib diterapkan oleh setiap pemegang IDAK. Nah aturan ini tertuang dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 dan menjadi syarat penting nih agar distribusi alat kesehatan itu dilakukan secara aman, tertib, dan juga sesuai regulasi. Next pertanyaan, Kamir HC, emang berapa sih biaya pengurusan IPAK ini dan mengapa penting nih untuk izin edar produk alat kesehatan? Jadi sahabat, biaya resmi pengurusan IDAK ini berupa PNBP yaitu penerimaan negara bukan pajak itu dimulai sekitar 1 juta. Nah itu belum termasuk biaya jasa profesional nih atau penyusunan dokumen juga maupun biaya inspeksi lapangan jika diperlukan. Nah IPAK atau IDAK ini sangat penting ya karena merupakan syarat wajib untuk mendapatkan izin edar alat kesehatan. Tanpa IPAK nih atau IDAK maka perusahaan itu tidak dapat mendistribusikan produk alat kesehatan secara legal dalam jumlah besar di Indonesia. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih manfaat menggunakan jasa konsultan untuk mengurus izin IPAK atau IDAK ini? Jadi sahabat, menggunakan jasa konsultan pengurusan IJAK atau IDAK ini dapat mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin karena akan didampingi oleh pihak yang sudah paham alur dan juga regulasinya. Nah, konsultan ini membantu memastikan dokumen yang disiapkan itu sudah benar dan sesuai standar CDAKB serta sistem OSS-nya, sehingga perusahaan itu bisa menghindari kesalahan yang bisa menyebabkan penolakan izin. Nah, selain itu juga, perusahaan itu juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena seluruh proses didampingi secara profesional. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih syarat utama untuk mengurus IDAK ini? Jadi sahabat, untuk mengurus IDAK ini perusahaan itu harus menyiapkan sejumlah dokumen penting ya, seperti NIB, lalu ada NPWP perusahaan, KTP pimpinan atau kepala cabang yang masih berlaku. Selain itu juga harus ada struktur organisasi dan alokasi usaha dan juga bukti status bangunan apakah milik sendiri, sewa atau kontrak. Lalu perusahaan juga wajib menyertakan surat perjanjian kerjasama dengan penanggung jawab teknis atau PJT, fotokopi ijazah PJT minimal D3 dari bidang IPA, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan OSS dan Kementerian Kesehatan ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih dokumen yang wajib dimiliki oleh sarana distribusi alat kesehatan ini? Jadi sahabat, sarana distribusi kesehatan ini wajib memiliki beberapa dokumen pentingnya sebagai bagian nih dari pemenuhan standar CDAKB. Dokumen tersebut itu meliputi kebijakan organisasi yang berisi pernyataan, komitmen terhadap standar dan juga profesionalisme, buku panduan yang mencakup profil organisasi, struktur dan juga uraian tugas atau job desk-nya, serta rencana jaminan mutu. Nah, selain itu juga harus tersedia SOP distribusi yang menjelaskan alur proses dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan, catatan kinerja kegiatan distribusi, serta dokumen teknis sesuai dengan jenis alat kesehatan yang ditanganinya. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih tips dan triknya agar proses pengurusan IPAK atau IDAK ini berjalan lancar? Oke sahabat, ini adalah tips agar pengurusan IDAK atau IPAK kalian itu lancar ya. Pertama, pastikan usaha itu berbadan hukum seperti PT atau CV dan punya NIB serta izin usaha dengan KBLI 46691. Yang kedua, gunakan PJT yang lulusan D3 bidang IPA lengkap dengan surat perjanjian kerjanya dan ijazahnya. Lalu yang ketiga, siapkan kantor, gudang atau dokumen teknis seperti SOP, struktur organisasi dan juga dokumen lingkungan SPPL atau KLUPL. Yang keempat, ikuti standar CDAKB agar apa? Agar sistem distribusinya memenuhi aturan. Yang kelima, isi data OSS atau Regalkes dengan benar dan upload dokumen sesuai ketentuan. Yang keenam, hubungi Dinas Kesehatan Provinsi untuk minta jadwal inspeksi dan juga rekomendasi. Yang keenam, simpan semua dokumen penting agar mudah saat diminta nanti. Nah, gunakan jasa konsultan juga bila perlu agar prosesnya lebih cepat dan juga tidak salah langkah ya sahabat.
Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau Kemenkes? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha itu melalui sistem resmi bukan sekedar formalitas ya, tapi itu adalah langkah penting agar bisnis Anda itu sah, legal, diakui, dan dilindungi oleh negara. Nah, dengan membayar PNBP, maka usaha Anda itu akan tercatat secara legal dan lebih terpercaya. Legalitas juga memiliki masa berlaku ya, seperti hakim misalnya itu berlaku 10 tahun, dan juga izin edar PKRT selama 5 tahun, sehingga wajib diperbaharui agar bisnis kali itu tetap aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh IPAK atau IDAK? Oke sahabat, ini ada gambaran contoh dan penjelasannya ya. Namun kami blurkan karena ini merupakan rahasia. Jadi silakan sahabat, ini untuk gambarannya nanti. Ini izin IDAK ini akan kalian terbit itu di OSS, di akun OSS kalian ya. Karena ketika kalian sudah mengupload semua datanya, menginput semuanya, akan diverifikasi, ada inspeksi. Nah, ketika sudah di-approve, maka nanti akan muncul dan bisa kalian download dari akun OSS kalian ya sahabat. Sahabat, jangan hanya kirim barang, kirim juga kepercayaan lewat legalitasnya. Usahamu mungkin sudah mulai ramai, stok alat kesehatan makin bertambah, permintaan dari klinik dan rumah sakit terus berdatangan. Tapi ingat, mendistribusikan alat kesehatan tanpa izin IDAK ibarat mengemudi tanpa SIM, rawan diberhentikan dan berisiko fatal. Bukan soal kamu memproduksi atau tidak, tapi soal kamu menyalurkan, itulah yang membuat IDAK ini wajib dimiliki. Legalitas ini bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah fondasi kepercayaan dari mitra, konsumen, hingga pemerintah. Tak perlu menunggu gudang yang raksasa atau tim puluhan orang. Yang penting kamu punya niat untuk tumbuh dengan cara yang benar ya. Mulailah dari NIB, siapkan PJT, susun SOP-nya, dan pastikan semuanya sesuai dengan standar CDAKB. Lalu buka OSS dan ajukan IDAK secara online. Jangan tunggu ditegur atau gagal ikut tender besar. Bangun reputasimu hari ini dari legalitas yang sah dan juga diakui. Karena alat kesehatan bukan sekedar barang, tapi ini menyangkut nyawa dan juga kepercayaan. Simpan semua dokumen penting dalam satu folder digital seperti NIB, NPWP, EKTP pimpinan, ijazah penanggung jawab teknis, denah kantor dan gudang, surat sewa atau bukti kepemilikan bangunan, serta SOP distribusi. Lengkapi juga dengan dokumen lingkungan dan surat perjanjian kerja PJT. Ini bukan sekedar syarat administratif, tapi bukti bahwa bisnismu itu siap beroperasi secara legal dan juga profesional di sektor kesehatan. Tanpa IDAK, kegiatan distribusi alat kesehatan dianggap ilegal. Risikonya bukan cuma gagal ikut tender atau kehilangan mitra, tapi bisa kena sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Tapi dengan IDAK nih, kamu tidak hanya sah, kamu jadi bagian dari sistem logistik alat kesehatan nasional yang teratur, aman, dan dipercaya semua pihak. Legalitas distribusi bukan pilihan, tapi keharusan, karena alat kesehatan bukan barang biasa, ia menyangkut keselamatan. Maka pastikan bisnis distribusimu berpijak di pondasi yang benar dan IDAK adalah langkah pertamamu. Meski bisnismu baru sekedar menyalurkan barang ke klinik atau toko alat kesehatan, jangan anggap enteng legalitasnya. Distribusi alat kesehatan adalah simpul penting di dalam rantai pelayanan kesehatan dan negara memperlakukannya dengan serius. Maka, jadikan distribusimu itu sah secara hukum, urus IDAK secepatnya. Tak perlu menunggu jadi perusahaan besar atau punya armada logistik. Selama kamu menyimpan, mengirim, atau mendistribusikan alat kesehatan dalam jumlah besar, baik lokal maupun impor, IDAK tetap wajib. Bila kegiatan distribusi dilakukan di lokasi yang sama dengan kantor usaha utama, kamu bisa gunakan KBLI yang sudah ada di NIB. Tetapi bila distribusi dilakukan dari lokasi terpisah atau dengan skema gudang cabang, pastikan juga struktur organisasimu jelas dan memiliki penanggung jawab teknis yang sesuai. Cek semua kelengkapan NIB, NPWP, surat domisili, dokumen lingkungan, SOP, hingga kontrak kerja PJT. Lalu masuk OSS, pilih sektor kesehatan, dan ajukan IDAK secara online. Karena di dalam bisnis alat kesehatan, legalitas distribusi bukan formalitas. Ia adalah syarat utama kepercayaan, pengakuan, dan pertumbuhan. Usaha boleh sederhana, tapi legalitasnya jangan seadanya. Dalam bisnis alat kesehatan, yang dilihat bukan cuma seberapa banyak produk yang kamu salurkan, tapi seberapa tertib dan sah kamu mendistribusikannya. Satu langkah penting yang sering dilupakan, tapi sangat menentukan kepercayaan pasar dan mitra, adalah mengurus IDAK. IDAK bukan sekedar surat izin, tapi bentuk pengakuan hukum bahwa perusahaanmu itu layak,
terdaftar, dan boleh menyalurkan alat kesehatan secara nasional. Tak peduli apakah kamu distributor kecil atau masih sewa gudang, selama kamu menyalurkan alat kesehatan, kamu wajib punya IDAK. Tak ada salahnya memulai dari yang kecil asal legal, karena dalam distribusi alat kesehatan yang tidak sah bukan hanya berisiko, tapi bisa berdampak langsung pada keselamatan pasien dan juga reputasi bisnismu. Mungkin di awal kamu merasa ribet mengisi data perusahaan, melampirkan ijazah PJT, mengunggah dana alokasi, SOP distribusi, hingga bukti sarana pendukung. Tapi seperti kamu merancang alur distribusi yang rapi dan bertanggung jawab, proses pengurusan IDAK adalah fondasi kepercayaan usaha kamu. Tanpa IDAK, kamu bisa dianggap ilegal, sulit dipercaya oleh rumah sakit, klinik, bahkan tak bisa ikut pengadaan pemerintah. Tapi dengan IDAK, kamu diakui sebagai pelaku usaha distribusi alat kesehatan yang sah, profesional, dan siap tumbuh. Kalau kamu ingin dipercaya oleh mitra, vendor besar, lembaga kesehatan, bahkan investor, IDAK itu bukan sekadar administrasi, ia adalah bukti keseriusan dan juga kesiapanmu. Mulailah dari usaha yang kecil, tetapi lengkapi dengan legalitas yang besar. Mulailah dari distribusi yang sederhana dengan IDAK yang resmi. Kamu bukan sekedar penyalur alat kesehatan, kamu adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Setiap alat yang kamu distribusikan, dari masker sederhana hingga alat diagnosis canggih, bukan sekedar barang dagangan. Itu adalah bagian dari rantai penyelamat nyawa yang menopang sistem kesehatan nasional. Maka, bukan cuma soal punya produk, tapi soal apakah distribusimu itu sah, terdokumentasi, dan sesuai regulasi. IDAK ini bukan sekedar formalitas, ia adalah pengakuan resmi bahwa perusahaanmu itu layak mendistribusikan alat kesehatan dan diakui oleh negara. Bayangkan, suatu hari kamu dipercaya menyalurkan produk ke rumah sakit besar, menjadi mitra pengadaan pemerintah, atau terlibat dalam program distribusi nasional. Semua itu mungkin asal kamu punya legalitas dan siap diaudit. Distribusimu bisa sederhana, tapi fondasinya harus kuat. Mulailah dari IDAK, karena di dunia kesehatan, kepercayaan dimulai dari izin yang benar. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan usahamu. Di balik setiap dokumen yang kamu susun, setiap SOP yang kamu rancang, dan setiap persyaratan teknis yang kamu lengkapi, ada semangat untuk membangun usaha yang tertib, sah, dan bertanggung jawab. Mengurus IDAK bukan sekedar soal mematuhi regulasi. Ini tentang kamu yang membuktikan bahwa usahamu itu layak dipercaya, siap tumbuh, dan berkomitmen dalam sistem distribusi alat kesehatan yang profesional. Setiap langkahmu, dari menunjuk penanggung jawab teknis, menyiapkan dendah gudang, hingga mengunggah data ke OSS, adalah bagian dari cerita besar yang patut dibanggakan. Karena kamu bukan hanya melakukan alat kesehatan, tapi kamu sedang membangun fondasi kepercayaan dan juga keselamatan nasional. Oke sahabat, Mas bingung nih soal urus izin IDAK atau IPAK, atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha itu aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Silahkan, kami akan membantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, hubungi langsung admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video kami, ada berbagai macam promonya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini juga kami sedang ada program UMKM naik level, di mana kami bisa melayani NIB, NPWP, PIRT, Partner Haki, Hak Cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode Guest1, Barcode Indonesia, PKRT, dan lain-lainnya. Bisa kalian cek di link deskripsi video ya sahabat. Layanan kami ini adalah standarnya full online seluruh Indonesia, 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Jika ingin kalian tanyakan untuk konsultasi gratis, silahkan hubungi nomor admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar, atau bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Oke sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat, wawasan, serta ilmu bisnis yang menambah untuk kalian lebih maju lagi dan lebih sukses. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila tuhan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih, bye bye.